tangannya. Lebih meriah lagi tepuk tangannya. Sorak-sorai katakan haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bisa datang beribadah di tempat ini, satu anugerah bagi setiap kami. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat hari ini. Kami percaya pemulihan pasti akan terjadi bagi setiap kami. Kami sudah memuji menyembah Allah kami yang hidup. Tiba saatnya kami akan duduk diam, mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan hamba sampaikan di tempat ini. Bahkan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu. Beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Yuk kasih salam dulu kanan kirimu. Jumpai 1, 2, 3 orang. Katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tema khotbah saya berbicara tentang bertahan sampai pada akhirnya. Nah, kenapa saya membawakan tema ini? Supaya Anda dan saya, kita tidak putus-putusnya, yaitu menyerah di dalam Tuhan. Supaya Anda dan saya tetap berharap di hadapan Tuhan. Nah, langsung saja terambil di dalam, yaitu Ayub pasal ke-6. Ayub pasal 6 ayat 11 sampai dengan 14. Saudara ambil catatan saudara, ambil Alkitab saudara. Dan saudaraku, ini sangat menarik sekali kita belajar dari kisah Ayub. Kita akan baca secara bergantian saudaraku. Ayat 11, nanti saudara 12. Lalu tiba di ayat ke-14, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan puji Tuhan. Saya akan bacakan 11. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? 12 saudara. Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Ayat 14, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Nah saudaraku, tentu setiap kita pernah mengalami yang namanya ketakutan dalam hidup. Tentu setiap kita pernah mengalami yang namanya kecewa. Baik kecewa dalam setiap aspek kehidupan kita, juga kita pernah kecewa kepada Tuhan. Nah, tahukah saudaraku bahwa nas pembacaan firman Tuhan tadi, di mana bahwa Ayub kecewa, Ayub berkeluh kesah kepada Tuhan. Bahkan juga Ayub berkeluh kesah kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kalau saudara lihat, pelajari Alkitab saudara, dari pasal 4 sampai dengan pasal 31. Di sana Ayub banyak menceritakan keluh kesahnya kepada Allah. Di sana banyak Ayub menceritakan keluh kesahnya kepada sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus. Tapi apa yang terjadi dalam kekecewaan Ayub, dalam keluh kesah Ayub, dalam penderitaan Ayub, Ayub bisa melewati semuanya bersama dengan Allah. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, penderitaan yang dialami oleh Ayub begitu berat sekali. Kehidupan awalnya mula-mula serba enak.
sangat diberkati sekali, punya istri, punya anak, punya itu harta yang melimpah, kehidupan yang bahagia. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku, bahwa Alkitab Anda saya mengatakan bahwa seketika itu pula Ayub mengalami yang namanya penderitaan di dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, tapi dalam penderitaannya Ayub tidak sebanding dengan penderitaan di dalam Yesus. Tapi Alkitab selalu berkata bahwa Ayub bertahan dalam setiap penderitaannya. Sekalipun dia pernah yaitu kecewa kepada Allah, pernah kecewa kepada sahabat-sahabatnya, bahkan pernah kecewa kepada istrinya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu bertahan? Slide berikutnya. Kata bertahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mencatat adalah keadaan yang tidak mau menyerah, tetap pada tempatnya, tidak beranjak atau teguh hati. Dalam bahasa Yunani dikatakan hupomeno, artinya berdiri teguh, artinya bersabar dan tetap bertahan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, kata bertahan di sini tidak hanya sebatas memiliki suatu kemampuan untuk berdiri teguh, tetapi bertahan bisa artinya melampaui batas waktu yang diharapkan atau yang diinginkan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, ini menarik sekali, kita akan lihat, kita akan pelajari. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari bagaimana supaya kita tetap bertahan sampai pada akhirnya ketika menghadapi yang namanya penderitaan. Kita belajar dari kisah Ayub. Yang pertama, Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama apa? Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan di sana ada kata ada seorang laki-laki di tanah Uz. Siapa laki-laki itu? Bernama Ayub. Tapi saudaraku, kalau kita pelajari Alkitab kita baik-baik, saya mempelajari beberapa referensi. Siapakah itu Uz? Uz adalah anak Aram dan cucu Sem. Jadi Uz tempat tinggalnya orang-orang Moab dan Amun tinggal. Nah, siapa itu Moab dan Amun? Moab dan Amun adalah anak hasil hubungan antara ayah dan anak-anaknya. Jadi pada zaman itu tanah Uz adalah tanah yaitu di mana orang-orang tinggal hidup dalam perzinahan percabulan. Tetapi ada satu pribadi yang bernama siapa? Ayub. Ayub tinggal di negeri itu. Alkitab sudah berkata bahwa Ayub adalah orang jujur dan orang saleh. Ayub tinggal di tengah-tengah tempat orang-orang yang berzina. Ayub tinggal berada di tempat orang-orang yang berbuat dosa pada zaman itu. Ini menarik sekali, saudaraku. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu saleh, apa itu takut akan Tuhan. Saya pelajari pengertian tentang saleh, takut akan Tuhan, berbicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah orang yang tidak mau berbuat dosa dan pribadi yang benar di hadapan Allah. Jadi saudaraku, Bapak Ibu, sekalipun Ayub tinggal di tengah-tengah orang berdosa, Ayub tidak mau berbuat dosa. Saya sebagai hamba Allah yang memberi pesan kepada saudara, ada begitu banyak tawaran-tawaran tentang dunia ini supaya saudara jatuh ke dalam dosa. Iblis ingin membuat saudara jatuh ke dalam dosa. Iblis membuat saudara supaya saudara tidak mau melayani di hadapan Tuhan. Tetapi Allah yang kita sembah ingin meluruskan jalan saudara hari ini, ingin meluruskan perbuatan saudara supaya saudara mendekat kepada Allah, supaya saudara tidak tinggal hidup di dalam dosa, tetapi tinggal hidup di dalam Tuhan. Katakan amin. Lalu kemudian berbicara tentang saleh dan jujur takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki integritas dan komitmen sepenuh hati kepada Allah. Integritas
dan komitmen yang tinggi merupakan sikap yang teguh mempertahankan prinsip memiliki kualitas dan kejujuran. Saya percaya Bapak Ibu bahwa hasil tidak akan pernah mengecewakan. Komitmen saudara tidak akan pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Ada begitu banyak hari-harinya orang Kristen komitmennya kurang di hadapan Tuhan. Ya kalau diberkati baru ada komitmen, itu salah saudaraku. Ya kurang komitmen, ya dalam berumah tangga, kurang komitmen dalam pekerjaan, kurang komitmen dalam usaha. Tuhan mau Anda dan saya kita komitmen. Kurang komitmen dalam beribadah. Kalau misalkan pendetanya Samuel Panjaitan, wah aku nggak mau akan ibadah, maunya sesi pertama, misalkan begitu. Kalau misalkan pendetanya nggak lucu, nggak ada ketawa-ketawanya, saya mau cari pendeta yang ketawa-ketawa, misalkan kemana? Ke pusat, yang banyak pendeta ketawa-ketawa. Iya kan? Padahal rumahnya di mana, gerejanya di mana, jauh ke ujung burung. Tapi hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya saudara memiliki komitmen dan integritas moral di hadapan Tuhan. Katakan amin.